Selamat datang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit. Kita tunggu Bapak Ibu peserta yang lain supaya bergabung di Zoom kita bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita tunggu dulu Bapak Ibu 1 hingga 2 menit. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas dan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana merancang game edukasi dengan bantuan platform ProProf, Bapak Ibu. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya, di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah dipandu oleh narasumber Bapak Kelik untuk pembuatan akunnya dan mencoba membuat salah satu gamenya yang sudah ada, yakni tentang teka-teki silang gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya Pak Kelik akan membahas terkait game-game yang lain Bapak Ibu. Dan nanti mungkin ada tips dan trik yang akan disampaikan oleh Pak Kelik dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru join malam hari ini dan mungkin terkendala untuk join kemarin, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan kemarin sudah ada rekamannya. Rekamannya itu akan kami kirim kembali linknya nanti melalui grup WA Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa menonton kembali, menyaksikan kembali penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya Bapak Ibu. Nah, untuk administrasi seperti presensi atau daftar hadir, sertifikat, dan lain sebagainya sudah kami siapkan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu mencemaskan kok tidak ada link presensinya atau lain sebagainya, karena hal-hal tersebut sudah kami sediakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi, karena sudah kami siapkan. Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu. Nah, sebelum dimulai, Bapak Ibu bisa persiapkan terlebih dahulu perangkatnya, baik HP ataupun laptop begitu Bapak Ibu, atau komputer, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti jika memang ingin langsung praktek gitu Bapak Ibu setelah Pak Klik nanti menjelaskan begitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini langsung saja kita persilahkan Pak Klik untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Klik. Baik, terima kasih Mas Arief. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Guru Inovatif Indonesia yang memfasilitasi kita bersama. Tentunya di pertemuan malam hari ini Bapak Ibu masih semangat ya. Tadi saya lihat chatnya sudah wah semangat untuk di malam hari ini. Tentu ini sangat membahagiakan sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita bertemu di hari yang kedua untuk bersama-sama belajar, bersama-sama membahas, bersama-sama mempersiapkan bagaimana pembelajaran yang akan kita berikan ke anak didik kita nantinya dengan sebuah gamifikasi. Yang kita sudah bahas di pertemuan pertama adalah untuk login dan membuat crossword atau teka-teki silang. Dan itu tentunya nanti saya akan review sedikit ya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mungkin kemarin tertinggal ataupun kemarin masih ada kendala, saya akan review sedikit bagaimana untuk login, bagaimana sekilas membuat teka-teki silang. Tentu saya akan bahas sedikit nanti untuk lebih jelasnya yang tertinggal. Dan nanti juga kita akan membahas satu, dua, dan mungkin kalau bisa nanti sampai 3 game, karena ada beberapa game yang harus kita selesaikan dalam 3 hari ini. Tentu Bapak Ibu saya harapkan
Yuk semangat yuk malam hari ini, karena waktunya ini sudah kita siapkan, kita siapkan perangkatnya, dan tentunya kita akan praktekkan bersama Bapak Ibu. Saya akan share screen untuk hari yang kedua ini. Oke. Nah, kita akan kembali Bapak Ibu membahas tentang ProProf ya. ProProf dan word game ini. ProProf dan word game. Jadi lebih banyaknya ke word game-nya. Nah, tentu Bapak Ibu untuk lebih dekatnya tentu kita kalau misalnya ada tanya-tanya dan yang lain bisa juga Bapak Ibu follow akun media sosial saya, dan mohon maaf mungkin Bapak Ibu ada yang meng-add di Facebook, saya sudah tidak bisa untuk meng-approve Bapak Ibu ya, katanya sepertinya sudah temannya sudah maksimal. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti akun media sosial saya yang di Instagram Bapak Ibu. Ini saya bagikan link Instagramnya di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa DM ke saya, atau saya juga biasanya bagikan tips dan triknya atau agenda-agenda beberapa kegiatan yang saya ikuti. Selain tentu beberapa ada pembuatan konten, ada bagaimana memanfaatkan platform digital, saya biasanya share-share di Instagram. Nah, Bapak Ibu juga bisa ikuti di Instagram saya Kelikian, di Facebook saya Kelikian juga, dan YouTube saya beberapa karya tentang video juga ada di channel YouTube Mr. Klik. Nah, bagi yang beberapa yang pengen tahu nih, wah saya membuatnya seperti apa saja nih, biasanya kalau buat media juga bisa dikunjungi di Mr. Klik di sini. Oke. Senang sekali tentu di malam hari ini, sebelum kita mulai nanti lebih lanjut, saya akan review dulu Bapak Ibu. Saya akan review dulu untuk pertemuan satu kemarin, yaitu ada buat akunnya, buat teka-teki silang, dan membagikannya. Tiga ini pokok sekali karena tiga ini menjadi salah satu tahapan. Kalau kemarin kan level 1 buat akun, level 2 buat teka-teki silang, level 3 membagikan. Saya akan review dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah buat akunnya. Nah, untuk buat akun atau login-nya, Bapak Ibu bisa manfaatkan login, tapi jangan mengisi untuk username dan password-nya. Silakan Bapak Ibu pilih dengan sign in with Google. Mungkin ada tampilan yang seperti ini, atau ada tampilan seperti yang kemarin, itu ada tulisannya sign in with Google. Silakan pilih akun Google yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kalau sudah, pilih saja, otomatis nanti akan Bapak Ibu akan ada namanya di sini, di bagian kiri atas. Ketika ada di bagian kiri atas sudah ada namanya, pastikan Bapak Ibu baru membuat game. Jangan create game terlebih dahulu ketika nama di atasnya ini belum muncul. Seperti beberapa kasus yang ada di grup WA juga yang saya bahas tadi, sepertinya ada yang sudah membuat game tapi close browsernya, kemudian kalau ini tutup browsernya, memang ketika membuka lagi harus login kembali. Nah, itu penting sekali. Kalau tidak login, nanti dampaknya adalah game yang kita buat tidak akan tersimpan. Sehingga pastikan yang pertama di sini adalah, silahkan Bapak Ibu pastikan di sini ada namanya ya Bapak Ibu. Kalau ada namanya berarti ini sudah login, itu kuncinya. Baru kita akan buat gamenya. Gamenya buat apa? Buat game, terserah Bapak Ibu, tapi yang pertama kemarin kita praktekkan adalah membuat game crossword atau teka-teki silang. Nah, itu yang kemarin kita coba praktekkan. Bagaimana sih membuat crossword gitu ya? Kita pilih create game, kita pilih crossword. Nah, crossword ini bisa diisikan dengan beberapa tahapan, diisi word sama hint-nya. Kemarin yang didiskusikan, bisakah word itu 2 kata? Tentu word itu bisa 2 kata, hanya tanpa spasi. Kalau dengan spasi, Bapak Ibu tidak bisa istilahnya tidak bisa meng-create. Jadi akan error untuk gamenya ketika Bapak Ibu menggunakan word dengan spasi. Contohnya kemarin itu adalah Cristiano spasi Ronaldo. Harusnya Cristiano Ronaldo digabung untuk teka-teki silang. Ini jadi satu tips juga agar dihindari tanpa spasi. Kalau sudah, pastikan mainkan dulu gamenya. Kalau sudah muncul kotak-kotak TTS-nya atau teka-teki silangnya, di bagian atas ada link. Nah, link ini yang dibagikan ke
anak didik sepertinya sudah ada yang mempraktekkan kemarin dan sudah ada fotonya bersama-sama. Saya ingin tahu deh Bapak Ibu bagaimana respon anak-anak yang sudah mempraktekkan nih. Sudah hadir belum nih Bapak Ibu yang ada di sini yang kemarin yang tadi mempraktekkan dengan anak didiknya. Boleh tulis di kolom komentar deh bagaimana responnya anak-anak atau bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil buat gitu. Atau sudah berhasil buat saja tapi belum, oh ini Pak Adi sudah mempraktekkan dengan anak-anak. Meskipun TTS itu cenderung mainan lama gitu ya. Tapi anak-anak dengan tantangan atau misalnya challenge-challenge seperti itu menjadi salah satu yang penasaran gitu. Rasa ingin tahu anak-anak itu akan muncul meskipun bentuknya itu sebuah teka-teki silang. Nah, itu perlu sekali Bapak Ibu coba dengan anak didik Bapak Ibu bagaimana responnya. Nah, kalau teka-teki silang ini sudah menjadi salah satu suplemen, nah kita akan tingkatkan lagi. Nah, Bapak Ibu boleh deh cek deh di kolom komentar, silahkan tulis. Sudah siap belajar, baru saya akan lanjut ya. Jadi untuk reviewnya ada 3. Login dengan Google, sign in with Google, pastikan ada namanya. Kalau sudah ada namanya, membuat teka-teki silang itu dengan pilih crossword. Dan kalau sudah pilih crossword, silahkan isi word sama hint-nya dan juga mainkan. Bisa dibagikan dengan kolom link di bagian atas, alamat link di bagian atas, bagikan ke anak didik ataupun bagikan ke mahasiswa Bapak Ibu. Di situ bisa dimainkan setelah linknya itu selesai. Nah, untuk tampilan yang mungkin tampilannya kecil itu Bapak Ibu bisa kecilkan untuk tampilan tampilan browsernya dengan tombolnya menekan tombol Ctrl Min ataupun Ctrl Min, jadi mengecilkan seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya kita mau mengecilkan, pencet Ctrl dan Min, jadi dia akan tampilannya akan lebih kecil. Nah, Ctrl plus, nah itu biasanya untuk menampilkan supaya teka-teki silangnya bisa full dengan Ctrl Min. Nah itu perlu dicoba. Jadi semakin lama banyak dicoba, itu kita akan menemukan mungkin kendala-kendala dan yang lain yang ada di ProProf ini. Dan silahkan share di grup WA agar Bapak Ibu nantinya bisa menemukan solusinya di sana. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi kemarin gamifikasi, kata kuncinya gamifikasi, itu adalah alat yang digunakan untuk memotivasi. Jadi game ini bukan sepenuhnya menyampaikan materi, menyampaikan konsep yang akan kita jelaskan, tapi ini sebagai salah satu suplemen untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik kita pada saat mengajar. Jadi dengan beberapa tantangan di awal tentu mereka akan memberikan istilahnya respon positif kepada kita gitu ya. Jadi ada fokus di sana dan mereka akan termotivasi masuk ke alur yang sudah kita buat, pembelajaran yang sudah kita siapkan. Oke. Cukup itu pertemuan yang pertama. Apakah Bapak Ibu sudah paham dengan pertemuan yang sebelumnya, yang buat akun, buat teka-teki silang? Sudah paham Bapak Ibu? Oke. Aman? Aman ya. Wah, Bu Yurna udah aman. Sudah. Kalau sudah ya. Jadi kalau sudah, tentu tidak ada yang tertinggal tahapan-tahapan ini. Mungkin nanti kalau saya menjelaskannya terlalu cepat gitu Bapak Ibu bisa komentar, Pak diperlambat gitu ya. Pak diperlambat itu kemarin ada salah. Budiah mengingatkan saya, wah perlu agak pelan, nggak apa-apa. Saya akan coba sesuaikan kecepatannya. Kalau Bapak Ibu nanti saya terlalu cepat, ayo saya ulangi dan yang lain. Berikan saya masukan Bapak Ibu ya untuk temponya itu agar sesuai dengan yang akan dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Oke, hari ini ada 3 game yang akan kita coba buat. Ada 3 game ya yang akan kita buat, yaitu word search, hangman, sama word scramble. Word search itu mencari kata, jadi anak-anak nanti akan mencari kata. Dengan mencari kata ini, akan memberikan istilahnya pengulangan kata itu dicerna oleh anak-anak. Istilah-istilah yang mungkin biasanya jarang
mereka temukan dengan word search ini, ada panduannya juga, mereka akan menemukan dan otomatis akan terekam di pikiran mereka dengan word search ini. Nah, kalau Hangman berbeda lagi. Kalau Hangman ini memberikan satu adrenalin, Bapak Ibu. Hangman ini memberikan permainan kata tapi memberikan adrenalin. Karena ketika salah, agak sadis juga ya sebenarnya, kalau Hangman itu agak sadis juga. Karena kalau salah dengan habis habis kesempatan nyawanya istilahnya, nanti akan digantung itu anaknya, yang di situ kan agak sadis juga untuk Hangman ini agak sadis, tapi nggak apa-apa, itu memberikan adrenalin. Berbeda. Kalau word scramble di sini menyusun kata dengan huruf yang diacak. Jadi tiga ini sebenarnya identik sama, tapi disajikan berbeda. Identik sama, tapi disajikan berbeda. Saya akan coba dulu di ProProf-nya. Saya akan coba dulu. ProProf. Sebenarnya permainan yang seperti apa yang word search saya akan coba dulu sebelum nanti kita akan membuat. Saya akan play. Nah, ini kita coba learn pet animal name ya. Jadi ini untuk nama-nama hewan. Ini bentuknya word search Bapak Ibu. Jadi kata yang perlu kita cari itu sudah tersedia. Yang kita cari itu sudah tersedia di sebelah kanan dan kita harus cari di huruf yang teracak ini. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menemukan kata-katanya nih. Saya menemukan rabbit. Nah, ini rabbit. Ada lagi, jadi diklik, ditahan, terus ditarik cara mainnya. Diklik, ditahan. Bahkan ini untuk untuk word search ini tidak semuanya arahnya ke kanan. Tidak semuanya arahnya ke kanan. Ada kemungkinan yang arahnya ke kiri. Ini contohnya. Dog. Tapi dia ke kiri. DOG. Jadi ini menambah tingkat kesulitan untuk anak-anak mencari katanya. Oh, ini ada lagi. Cow. Nah, ada lagi nggak nih? Horse, ada nggak horse? Mana Bapak Ibu? Baris keberapa yang bisa saya cari nih? Bantu saya Bapak Ibu. Bantu. Mana ya? Wolf belum nemu. Mouse ini harus kita temukan. Ada nggak? Yuk. Samping kok ada kick. Kick ini bukan hewan, bukan nama hewan peliharaan. Ada mouse 7 wolf. Oh ini wolf. Oke. Mouse mana ini mouse. Oh ini naik. Nah, ada yang naik juga, mouse ada yang naik. Ada lagi? Yuk, Bapak Ibu dicari. Dan belum. Wolf. Mana ini? Susah juga. Camel dari bawah ke atas. Camel dari bawah ke atas, baris keberapa nih? Ini kam aja. Oh ini ada. Nah, ada lagi. Kita harus selesaikan nih Bapak Ibu. Memang ini memberikan harus cermat untuk anak-anak dan mereka akan menemukan camel itu apa gitu ya. Dan ini yang lain paling kiri udah. Ada lagi nggak nih? Cat tuh Bapak Ibu. Cat itu mudah tapi di mana posisinya? Cat ya. Aduh, mana nih Bapak Ibu? Goat dari kanan ke kanan atas ke kiri. Goat. Dari kanan atas ke kiri. Ternyata saya sendiri yang nggak nemu nih Bapak Ibu. Diagonal cat. Oh ini nih cat nih. Nah, masih kurang goat, samping rabbit. Nah, ketemu. Kurang satu lagi. Oh, kurang pig sama horse. Pig baris ke-6 menyilang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Satu lagi. Horse. Mana nih? Horse.
Words. Ada yang ini. Pick. Belum. Words yang mana, Bapak Ibu? Hanya di bawah D, dok. Hanya di bawah D. Nah, nah itu selesai semuanya. Oh, masih ada sip satu lagi. Ini sip. Oke. Nah, jadi sesuai dengan ketika kita bisa menemukan semuanya, kita bisa tuliskan namanya. Dan otomatis kalau sudah menuliskan namanya, kita bisa submit, akan mendapatkan achievement-nya itu sertifikat. Skornya 220 tergantung dari kata yang ditemukan. Jadi di sini ini untuk main Untuk main word search. Tentu ada permainan yang lain lagi ya Bapak Ibu ya. Tentu ada permainan yang lain lagi. Nah, nanti kita akan bahas untuk permainannya. Itu word search dan masih ada hangman dan juga word scramble. Cara buatnya seperti apa kita akan bahas. Terima kasih sudah membantu untuk mencari word search-nya. Tentu nanti ini cocok untuk dimainkan berkelompok. Kalau sendiri nanti susah, terlalu sulit gitu ya untuk mencarinya. Kalau berkelompok nanti akan lebih gameplaynya. Nanti kalau secara klasikal berkelompok dengan kompetisi cepet-cepetan gitu ya, itu akan menjadi salah satu permainan yang menarik kelas. Oke, kita akan coba dulu yang pertama adalah word game. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama saya akan jelaskan. Yang kedua saya akan coba praktekkan. Yang ketiga Bapak Ibu yang akan mempraktekannya. Ya, satu saya akan menjelaskan, dua saya akan mempraktekkan secara langsung. Yang ketiga tentunya yang ketiga adalah Bapak Ibu yang akan mempraktekkannya. Saya akan jelaskan dulu untuk word search. Word search ini bisa dibuat sama langkahnya dengan pilih create game. Pastikan sebelum create game ini di bagian atas sudah tertulis nama Bapak Ibu. Ini penting sekali. Sebelum create, pastikan sudah ada nama Bapak Ibu di sana. Ini menjadi salah satu tahapan yang penting banget gitu ya, supaya nanti tidak kesusahan nyari gamenya di mana atau harus login setelah buat game, itu kan sayang banget gitu Pak. Saya akan clear dulu. Oke. Create, pilih word search, kemudian silahkan tuliskan judul dan juga deskripsinya. Contoh judulnya ini ekosistem, di bawahnya itu adalah deskripsinya, carilah istilah berikut yang merupakan istilah-istilah yang sering muncul pada materi ekosistem. Jadi istilah-istilahnya akan muncul di sana. Kita akan tuliskan. Contohnya saya akan menuliskan beberapa istilah yang anak-anak itu menurut saya ini baru akan belajar. Mereka mungkin ada yang baru mengenali. Contohnya ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, bioma, biosfer, simbiosis, predasi, kompetisi, dan polusi. Kata-kata ini ketika mereka baca sekali itu kurang berkesan. Tapi kalau mereka menemukannya di game yang seperti Bapak Ibu tadi praktekkan dengan saya, nah itu akan memberikan kesan mereka akan membaca paling tidak minimal 3 kali. Membaca keterangannya, mencari, dan mengkonfirmasi. Itu paling tidak seperti itu untuk word search ini. Setelah menuliskan katanya, kita bisa atur tingkat kesulitannya. Ketika diberikan isi, itu mudah. Jadi hurufnya akan sedikit. Nanti ada tingkatan medium dan juga hard. Kalau yang hard itu akan lebih banyak hurufnya. Untuk mencarinya agak lebih susah. Kalau sudah pilih create game. Ya, kalau sudah pilih create game, baru kalau sudah create game, play, dan baru kita bisa bagikan ke anak-anak. Itu untuk word search-nya. Saya akan praktekkan. Oke, di sini Bapak Ibu. Boleh nggak Bapak Ibu, saya langsung create game? Ini pertanyaan saya nih. Boleh nggak saya pilih create game? Langsung memilih create game. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh nggak nih, saya langsung pilih create game? Boleh tulis di kolom komentar deh. Boleh nggak? Saya mau cek.
Kalau kondisinya seperti ini, tampilan awal dari ProProf ini, boleh nggak saya langsung memilih grid game? Tidak boleh, Pak Widianto. Boleh nggak Bapak Ibu? Ini baru satu. Tidak, karena belum muncul nama. Nah, itu jawabannya. Jangan buat grid game dulu ketika belum muncul nama. Di sini masih ada tulisan login, Bapak Ibu. Kalau masih ada tulisan login belum muncul nama, jangan membuat grid game. Nanti di akhir Bapak Ibu akan ada kesulitan harus login. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan tadi saya udah login, di beberapa. Hanya karena keluar, ini kita perlu login. Loginnya pilih buat pakai Google, dan saya akan memilih satu email yang tentunya akan saya gunakan. Kalau sudah muncul namanya, baru saya akan pilih create game. Create game, ini sudah muncul nama, aman. Terus pilih create game, kita pilih word search. Ya, sudah muncul nama, pilih create game, kita pilih word search. Saya akan memasukkan ini judulnya sepak bola. Nah, di sini carilah kata yang berhubungan dengan sepak bola. Nah, ini kita akan memasukkan kata-kata yang berhubungan dengan sepak bola. Kalau kemarin pemain-pemain bola Piala Dunia, sekarang sepak bola. Seperti berolahraga aja nih saya ya. Saya akan menuliskan di sini umpan. Terus kiper. Terus ini striker. Terus back. Terus apalagi nih Bapak Ibu? Penalti. Terus ada lagi di sini wasit. Lagi nih. Wah, baru satu nih yang saya bola. Gawang. Apalagi nih. Umpan, heading gitu ya. Heading sama shooting. Nah, pada kapten kartu merah. Bisa nggak kita tambahkan? Tentu bisa. Ya, Bapak Ibu, kapten. Terus di sini bisa juga gol. Nah, gol. Oke, kalau sudah kita pilih tingkat kesulitannya tengah-tengah saja ya Bapak Ibu. Kita bikin medium. Bisa maksimal time-nya supaya anak-anak lebih seru tertantang lagi itu waktunya sedikit aja Bapak Ibu. Kita berikan waktu mereka 10 menit ya. Atau lebih seru lagi, mepet lagi waktunya 5 menit. Ini akan memberikan adrenalinnya lebih lagi karena waktunya hanya batas 5 menit otomatis akan tertutup. Ya, ini tingkat kesulitannya medium, kemudian maksimal waktunya hanya 5 menit saja. Oke, saya ulangi. Judulnya oke. Deskripsinya oke. Ini judulnya oke, deskripsinya oke, kata-katanya sudah lengkap. Kita bisa menambahkan katanya. Kita tambahkan lagi. Ini pemain. Ada di sini. Terus apalagi yang belum tadi? Yang belum kartu merah. Wah, berarti kartu saja. Kartu. Bisa nggak kalau misalnya ini kasih spasi kartu merah? Kita mau buktikan nih Bapak Ibu. Ada spasinya bisa nggak? Oh, bisa juga nih Bapak Ibu ya. Ada spasinya kartu merah. Hanya nanti hasilnya seperti apa. Kita akan play game. Oke, word search-nya muncul. Nah, ini langsung jadi nih Bapak Ibu. Oh, ada kartu merah. Meskipun dia pakai spasi, spasinya hilang. Muncul ya, kartu merah. Terus yang lain lah, kita jangan coba lagi, ini malah main-main terus nanti. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan untuk membuat word search. Kalau sudah, boleh bagikan ke saya. Waduh, Ibu Dian ini belum mau saya minta Bapak Ibu praktekkan sudah share link. Luar biasa ya. Wah, ini udah ada yang share link jenis-jenis pekerjaan word search puzzle. Luar biasa nih. Kemudian yuk Bapak Ibu yang lain nggak apa-apa, saya berikan waktu 5 menit, coba Bapak Ibu praktekkan. Kalau kurang saya berikan waktu 10 menit ya untuk mempraktekkan. Silahkan Bapak Ibu, 5 menit ya, 5 menit. Boleh dipraktekkan dan boleh dibagikan seperti Budian, nih Budian sudah berhasil. Sambil menunggu Bapak Ibu
membuat game. Ini Pak Amit juga sudah animal. Saya akan coba praktekkan. Mana nih? Petani. Ini harus lihat 2 kali. Perawat, nelayan. Ini ada nemu nih nelayan. Oke, masinis, nemu lagi. Kita harus cari yang lain sambil menunggu Bapak Ibu yang membagikan. Wah, ini Pak Ali malah suka membantu saya ini. Silahkan Bapak Ibu, 5 menit. Masih ada 4 menit, aman. Sambil saya akan mencoba. Dokter. Nah ini dokter. Guru. Mana ya? Nggak nemu nih Bapak Ibu. Yang mencari guru malah nggak ketemu. Oh ini aja. Guru. Udah banyak. Wah, buku fiksi, ada alat-alat mesin juga Pak Trio Adi nih. Berhasil nih. Wah, keren, Bapak Ibu. Singer. Wah, ini di sini muncul singer, tapi nggak ada singer. Ternyata ada pengecohnya juga ya. Ini mesin bur. Mesin bubut. Mikrometer. Balik. Nah, ketemu juga. Wah, ini udah banyak juga. Kalau kita lihat, ini Bu Lasyara sudah, Bu Suwirah sudah, Pak Trio Adi sudah, Bu Nurwahidah sudah, Bu Hairin juga sudah. Nah, ini membantu saya nih. Apakah tingkat kesulitan termasuk membuat kata yang menjadi pengecoh? Ada kemungkinan di sini ya. Jadi untuk tingkat kesulitannya mungkin, tapi hanya pengecohnya di sini adalah pengecoh yang bahasa Inggris sepertinya. Yang banyak muncul tidak bahasa Inggris. Ini mesin ada nggak? Oh, dia mesin bor ya. Oke. Jadi kemungkinan untuk tingkat kesulitan yang sulit gitu ya, yang hard itu katanya akan lebih banyak. Lagi, nah Pak Jobson, kita cek ini sudah ada sama bola, goal, shooting, penalti, wasit, kiper, heading, back, striker. Ini seperti punya saya nih. Bola, goal enggak ya? Atau sama nih, sama dengan saya ini. Ini kita cek. Oh, ini lain, ini scramble nih, lain lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya kira untuk word search ini sudah Bapak Ibu sudah mantap. Tinggal bagaimana gameplaynya nanti dimainkan anak-anak, strateginya bisa dimainkan secara berkelompok, ini akan lebih seru. Kalau untuk permainan secara personal akan memberikan kesannya agak susah, terus bisa putus asa nih malahan jadi. Tapi kalau dengan berkelompok mereka akan muncul kolaborasi bekerjasama, menunjukkan. Kadang itu yang dekat kalau dilihat sendiri itu nggak kelihatan, Bapak. Tapi kalau dilihat bareng-bareng jadi semangat ketemu nih, Bapak. Kalau untuk seperti ini. Oke. Saya kira cukup untuk mempraktekkan word search-nya. Nah, yang saya akan praktekkan di sini, selain itu kita bisa membagikannya dalam bentuk print. Misalnya anak-anak tidak bawa HP nih, atau tidak di sekolah nggak boleh pakai HP. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di ProProf ini memberikan fitur untuk dicetak. Dan ini tentu sangat membantu sebenarnya untuk dicetak ini akan lebih sebenarnya lebih kayak otentik, nggak ada kendala-kendala seperti layarnya kekecilan atau dan yang lain. Bahkan ini bisa untuk menemukan hanya cepat-cepatan waktu aja dengan cara dipakai stabilo atau yang lain, itu bisa dicetak juga untuk word search ini. Selain dibagikan linknya. Oke. Kalau sudah selesai, misalnya saya mau tahu nih punya saya gamenya tersimpan di mana, Bapak Ibu saya ulangi, game itu akan tersimpan di nama kita, kemudian klik My Account. Otomatis gamenya akan tersimpan di sini. Wah, ini game sepak bola. Ini game yang kemarin Piala Dunia. Diedit bisa nggak? Bisa tentunya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya, yang kedua. Nah, ini untuk yang word search finish. Untuk word search finish. Kita akan cek. Yang kedua adalah hangman.
game kata yang kedua adalah hangman. Bisa ditinggalkan dulu Bapak Ibu untuk apa namanya, untuk word search-nya, untuk praktek word search-nya ditinggalkan dulu, bisa perhatikan saya, Bapak Ibu bisa perhatikan saya akan menjelaskan kembali bagaimana membuat game kata yang kedua, yaitu hangman. Ya, game kata yang kedua hangman ini, cara buatnya sama, identik dengan word search. Jadi kita akan pilih create game, Saya jelaskan dulu ya, nanti saya praktekkan langsung, Bapak Ibu praktek. Kita pilih create game, kita pilih hangman. Kita pilih create game, kita pilih hangman. Jadi di menu itu ada hangman, kita bisa pilih hangman. Nah, setelah memilih hangman, tampilannya sama seperti word search. Jadi kita bisa munculkan munculkan judulnya dan juga deskripsinya. Silakan tulis. Sebelum membuat soal, pastikan menulis judul dan juga deskripsinya. Setelah itu, kita isikan untuk kata-katanya, game word-nya. Sama persis seperti tadi. Sama persis seperti word search. Hanya di sini untuk hangman, tidak ada tingkat kesulitannya ataupun waktunya. Karena tantangannya bukan ada di waktu. Jadi gameplaynya berbeda. Kalau ini hangman, itu cocok untuk pribadi, cocok untuk permainan personal. Jadi gameplaynya cocok untuk permainan personal. Kalau yang tadi word search itu cocok untuk klasikal bareng-bareng berkelompok. Kalau hangman ini cocok untuk personal. Cara buatnya saya ulangi, create game, pilih hangman, kemudian judul dan deskripsi pasti silakan diisikan. Judul dan deskripsi diisikan. Kemudian kalau sudah, pilih isikan game word-nya. Kalau semua sudah diisikan, langsung pilih create game, selesai. Saya akan praktekkan secara langsung. Sudah ada namanya, berarti sudah aman. Kita bisa langsung create game, pilih di hangman. Pilih di hangman. Oke, di sini kita pakai sama tadi sepak bola. Atau misalnya ini AFF, AFF, turnamen AFF. Baru kemarin selesai AFF nih Indonesia ya. Ini adalah negara yang mengikuti AFF. Kita cek di sini namanya Indonesia, terus Malaysia, Malaysia, apalagi Bapak Ibu, Thailand, terus Vietnam. Salah nulis nih, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Brunei, Darussalam. Kemudian Laos, ya. Laos. Terus mana lagi nih Bapak Ibu? Untuk negaranya negara mana lagi? Kamboja misalnya. Kamboja ada nggak sih? Kamboja ini Asia. Terus Filipina. Terusnya gini. Ada lagi. Belum ada yang membantu saya nih nampaknya. Ada kurang 2 lagi nih Bapak Ibu. Kamboja, Filipina, Myanmar, terus satu lagi Thailand, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Myanmar, Singapura. Wah, lupa. Pas, kita pilih create game. Oke, kita akan coba mainkan play game di sini. Hangman ini dimainkannya dengan menebak satu-satu kata tanpa ada istilahnya, tanpa ada clue-nya. Clue-nya hanya judulnya saja. Seperti yang kita mainkan di pertemuan pertama Bapak Ibu kemarin. Nah, ini kita akan coba praktekkan. Turnamen AFF Hangman Puzzle. Kita pilih A dulu ya Bapak Ibu ya. Coba pilih A.
ini bisa Indonesia, bisa Malaysia, bisa Singapura, karena belakangnya Malaysia nggak mungkin, Indonesia nih. Nah, kan? Jadi munculnya seperti itu. Indonesia kurang O. Nah, kalau betul kita bisa ke next level. Jadi kalau belum ketemu dia nggak bisa ke next level, Bapak Ibu, untuk yang hangman ini. Kita coba salah aja ya Bapak Ibu ya sekarang. Dia muncul, animasinya udah membuka nih untuk nah dia muncul lagi gantungnya di sini. Muncul lagi, salah lagi. Salah lagi ada orangnya. Tinggal yang terakhir F. Nah, ini salah ya. Jadi bisa kalau salah di Malaysia next lagi. Jadi dia akan mengganti kata selanjutnya. Nanti otomatis ketika sudah selesai ada betul berapa, salah berapa. Nanti anak-anak akan mendapatkan di sana. Salah lagi. Nah, seperti itu. Itu ketika salah dia akan akan terhukum nih, terpanis gitu, agak sadis nih hangman. Tapi nggak apa-apa, ini yang namanya juga permainan ya. Kita cek. Saya mau coba yang puisi deh. Hangman puisi. Wah, penasaran nih Bapak Ibu. Hangman puisi. Bapak Ibu kalau yang ini bisa bantu saya ya. Ini tentang puisi. Puisi hangman mungkin tentang jenis dan unsur-unsur puisi. Oh, ini ada. Untuk clue-nya ada jenis dan unsur-unsur puisi. Kita akan coba ini tadi dari siapa nih? Bu Nur Wahidah. Ini saya ini kalau nyoba-nyoba yang puisi ini, coba huruf vokal dulu bisa mungkin Pak. Oke. Apa Pak? Kira-kira Pak? Ini ini kita enggak. I coba ya. Nah, ada nih. I ada. Kira-kira apa lagi nih? R kali. Wah, ada. Masih aman nih, baru satu salahnya. Masih ada 4 lagi. R. Wow, ini tahu nih saya nih. Jangan-jangan. Bukan. Bapak Ibu nih bisa bantu saya. Wah, ini sepertinya sedang sibuk mengerjakan, membuat hangman-nya sendiri-sendiri. Kita cek lagi. S. Aduh, bukan. M. Bukan juga. Masih satu. Tidak ada clue-nya. Mungkin bisa judul pengarang terkenal. Ya ampun. Ini mau jawab satu aja ternyata susah juga nih Bapak Ibu. L. Kalah deh. Heroik. Wah, nggak tertebak nih. Kata kuncinya nggak tertebak nih puisinya heroik. Kita coba satu lagi deh untuk puisi ini. Salah. I. Puisi ini pasti ini. Nah kan. Nah kalau ketebak itu oke. Kita bisa coba lagi satu lagi sambil nunggu nih. Sambil nunggu yang lain ya. Kita cek lagi. A ada. Ini rima nih pasti. Bukan. ternyata susah juga ya untuk menebak-nebak ini. I ada nggak? Bukan juga. Bukan juga. E. Apa ya? K. Ada yang usul K. Bukan. Tema ya tema. Nah, terima kasih Bu Eis ya. Wah, ini mantap nih. Ternyata kita juga seperti itu bisa menemukan ini ya. Apa namanya? Ternyata tema juga itu unsur dari puisi gitu ya. Jadi salah satu di sana nggak cuma anak-anak, kita aja. Aceh ini saya juga penasaran nih di kata selanjutnya nih, tapi kalau nyoba ini nggak selesai nanti. Saya penasaran ke yang lain deh ya. Ke game-game yang lain. Ini ada satu lagi yang akan saya ambil, cek coba.
Dari siapa ya? Wah, ini Bu Teresia Sri sama ini karena sekian. Bu Teresia Sri, halo Bu. Turnamen AFF sama nama-nama buah. Kalau buat anak-anak nama-nama buah mungkin coba saya bisa cek nih. Ah, apel. Ya, ketebak nih Bapak Ibu. Kalau untuk buah mudah, kalau untuk puisi wah ketahuan nih bahasa Indonesianya pasti saya kurang nih Bapak Ibu. Kalau buah tahu. A. Apa ini? Kelapa. Bukan. I. Bukan. E. Apa ya? Ini menebaknya kelapa. Pepaya. Hebat. Mantap, mantap, mantap. Ternyata pepaya. Nah, keren deh. Itu Bapak Ibu bisa coba nanti ya dengan anak-anak. Ternyata mengasihkan juga si Hangman ini memberikan pengalaman ke kita, juga mengasah wawasan kita gitu ya tentang nama buah di sekitar lingkungan. Misalnya di sini banyak. Ini belum udah anggur gitu. Bukan ya. Nah, ini bisa nih. Kalau untuk anak usia dini ya terlalu ekstrim. Betul sekali. Untuk anak-anak mungkin memang permainan kata ini untuk Hangman, saya kira untuk anak yang PAUD gitu kurang, masih belum tepat ya. Mungkin kalau untuk PAUD belum tepat. Nanti untuk PAUD yang terakhir nih Bapak Ibu, pas nih. Kalau yang terakhir, yang game yang ketiga ini cocok itu untuk yang PAUD. Jenis game yang ketiga itu adalah word scramble. Word scramble ini huruf yang diacak. Bapak Ibu bisa mainkan ini dengan menggunakan clue-clue huruf yang diacak dan cocok bisa dipraktekkan untuk PAUD. Nah, ini langsung nih Bu Umi nih. Ini kita coba akan cek ya, membuat permainannya dulu baru nanti kita akan coba bagaimana gameplaynya. Untuk membuatnya identik sama. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat word search, sudah bisa membuat Hangman, membuat word scramble pun itu tidak susah. Ini pasti akan sama karena ini identik untuk cara buatnya. Saya kira ini membuat tiga jenis ini kenapa saya kelompokkan jadi satu, karena memang ketika satu bisa, word search bisa, nanti untuk Hangman dan juga word scramble ini pasti akan bisa juga, akan mudah juga untuk dibuat. Pastikan ada namanya ya, ini sekali lagi saya tekankan harus ada namanya dulu baru create game. Kalau sudah create game kita pilih word scramble ya, word scramble, dan kita pilih di sini. Isiannya untuk word scramble ini itu dia judul dan deskripsi, ada word dan ada clue-nya, ada hint-nya. Di sini untuk mengisikan itu ada hint-nya juga. Nah, ini ada word dan hint. Jadi bisa memasukkan kata dan juga kata kunci. Namun untuk PAUD misalnya gitu ya, kata kuncinya itu bisa diganti dengan mungkin kalimat perhatikan gambar gitu ya. Mungkin nanti hintnya bisa pakai gambar. Jadi nanti coba saya akan praktekkan dengan menggunakan kata-kata yang cocok untuk gameplaynya kelas rendah. Saya ulangi cara buatnya. Untuk word scramble ini, pilih create game, pilih word scramble. Kalau sudah word scramble-nya, kita pilih masukkan judulnya dan juga deskripsinya, jangan lupa. Nanti di sini word-nya itu adalah jawaban yang perlu dibuat, dijawab. Hint-nya itu adalah clue-nya. Kalau sudah, kita pilih create game. Tahapannya sama ya Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan. Oke, di sini ini sudah ada nama saya aman. Saya pilih create game, saya pilih word scramble. Nah, di sini adalah angka judulnya, angka. Susunlah huruf sesuai dengan gambar. 1,
2, 3. Tambah lagi ya. 4, 5. Nah, untuk hint-nya perhatikan gambar 1 yang ini sebenarnya ini bisa dijelaskan secara lisan ya untuk kita menuliskan supaya ada hint-nya saja ya Bapak Ibu ya. Perhatikan gambar 1, yang ini perhatikan gambar 2, perhatikan gambar 3, perhatikan gambar 4, perhatikan gambar 5. Sebenarnya kita sudah siapkan angka 1 nih untuk anak. Yuk anak-anak, kuis yang pertama ini gambarnya angka 1 misalnya. Atau angka 2, kita pilih kritik. Terus tentu cara mainnya seperti ini, Boy. Nah, yuk gurunya menyiapkan angka 1 nih. Ini angka berapa? Coba susun sambil dibaca. Coba susun hurufnya sambil dibaca. Kalau misalnya, oh ini misalnya kita pakai gambar, gitu ya, pakai kertas. Ini coba anak-anak, angka berapa coba disusun, misalnya untuk belajar baca. S, ini udah benar S-nya, A-nya digeser. Saud, masih salah gitu ya. Terus kita pilih. Nah, 1, betul, terus bisa di next. Nanti lagi gambar yang kedua. Oh, ini 2 nih pasti ini D-nya 2. Ini Bu, terus dicek. Waduh, belum. Ini kalau udah submit kalau ini ya. Jadi kalau belum submit, jangan submit dulu ya. Ini 1, ini selesai. 2, selesai juga. 3, seperti itu. Itu bisa juga digunakan untuk untuk word scramble ini ya. Tentunya untuk word scramble ini bisa di gameplaynya untuk kelas rendah bisa. Sebenarnya untuk kelas tinggi juga tetap bisa dengan ada hint-hintnya di sini. Misalnya kata kunci gitu ya. Untuk hint kata kunci. Saya sudah buat yang word scramble, coba cek ke akun saya. Kita akan coba mainkan yang word scramble. Nah, anak-anak seperti ini mungkin ada yang langsung, wah apa vidun, apa, terus kita cek ini. Seekor ayam. Seekor ayam. Oh, seekor ayam itu in di ini individu ya. Nah, betul. Jadi kita bisa next. Apa nih? Optem sesi. Terus kita cek ini. Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik. Oh, ini tahu nih, ini. Ini katanya ini nih. Kita bisa cek. Oke. Nah, eko. Nah, ekosistem. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar membuat hint dan juga katanya. Kalau katanya mungkin istilah-istilahnya adalah ya. Jadi di sana harus kita menyiapkannya. Saya mau penasaran mau mencoba ya. Oh, ini udah ada, ternyata ada yang bantu saya jawab gitu, nggak saya baca ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba lagi untuk mencoba word scramble yang bawah deh. Suku-suku bangsa di Indonesia. Ini saya juga agak susah nih Bapak Ibu. Ini saya membaca hurufnya aja saya nggak tahu nih. Amsu itu berarti sukunya, coba kita klik dulu. Waduh, apa nih? Sumba. Sumba. Ya, ini Sumba. S-U-M. Mantap nih Pak. Ini mah jadi Sunda nih. Yang lain dong. Ini Sumba ya. Kita bisa cek lagi. Oh, ini baru muncul lagi nih, baru muncul. Suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini yang kedua baru Sunda. Nah, cek lagi. Seru kan ini beberapa ya. Kita bisa cek. Oh, ini tahu nih saya nih. Asmat ini pasti. Nggak usah nyari hint-nya, kalau udah tahu nggak perlu ya. Ini saya juga tahu nih Bapak Ibu nih. Ya, lumayan berarti mengenalnya, lumayan. Toraja ya. Oke. Next lagi. Ini apa lagi nih? Saya juga tahu juga. Jadi mungkin, tapi kalau untuk yang karena dulu pernah mengenal gitu ya.
hanya melihat kata yang teracak saja kita udah bisa mengarahkan, oh ini kata yang lain. Bahkan katanya manusia itu bisa membaca meskipun hurufnya teracak-acak kan. Nah, ini seperti itu nih, sama. Oke, ini daya. Nah, udah kasih nama. Ini seperti biasa dan mendapatkan sertifikat. Ini ngerjain saya dari tadi, saya yang praktek ini Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk untuk gamifikasi kali ini. Terus dari 3 yang sudah Bapak Ibu praktekkan, itu tentu semuanya ada di nama di sini Bapak Ibu. Dan ada di my account-nya. Ada di my account-nya. Ini my account itu semuanya game-game yang sudah kita buat akan tersimpan. Game-game yang sudah kita buat akan tersimpan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa yang sudah yang mempraktekkan atau misalnya udah foto dengan anak-anak, bisa tandai Bapak Ibu ya, bisa tandai Instagram saya, di Instagram saya diklik ya, biar seru nih, saya bisa komen-komen juga dengan Bapak Ibu. Nah, ini saya akan tandai saya akan kalau yang follow juga saya akan share beberapa tips-tips juga, ini beberapa ke depan di tahun 2023 ini saya pengennya share beberapa tips-tips gamifikasi, tips-tips membuat konten, pokoknya tips-tips pemanfaatan digitalisasi deh. Ini Bapak Ibu bisa untuk ikuti juga media sosial saya di Instagram. Mohon maaf kalau yang di Facebook yang tidak bisa saya approve karena sudah mencapai 5.000 sepertinya udah nggak bisa nerima ini. Mungkin nanti saya sortir lagi ya Bapak Ibu yang sudah nggak aktif nih. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Senang sekali tentu untuk prakteknya ini luar biasa, dan semoga Bapak Ibu bisa, yang saya tunggu adalah gameplaynya nanti di kelas. Didokumentasikan, diposting, jangan lupa tandai saya. Dan nanti tentunya bareng-bareng lah, semakin banyak yang posting tuh kita akan memberikan inspirasi untuk guru-guru yang lain. Dan mereka pasti penasaran, ini pakai apa? Nah, saatnya Bapak Ibu kalau sudah mahir nih, berbagilah dengan guru yang lain. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya serahkan kepada Mas Arief apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya pada malam hari ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat 3 game yang sudah dijelaskan oleh Pak Klik malam ini. Dan semoga Bapak Ibu juga yang mengikuti, sepertinya sudah banyak yang share linknya Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang mencoba dan sudah banyak yang membuat juga Bapak Ibu mempraktekkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Klik malam hari ini. Baik Bapak Ibu, jika mengalami kendala ataupun masalah ketika mencoba, Bapak Ibu bisa bertanya dengan menggunakan fitur yang ada di Zoom, yakni fitur raise hand, angkat tangan begitu Bapak Ibu, sehingga kami bisa menunjuk dan kemudian bisa berkomunikasi secara interaktif melalui Zoom ini Bapak Ibu. Jika terkendala, Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom Bapak Ibu. Sepertinya di sini ada yang bertanya tadi Pak, terkait sertifikat yang sudah dihasilkan dari pengerjaan game tadi, apakah kita bisa melihat sebagai pembuat gamenya begitu Pak? Oh, baik. Jadi untuk pelaporan ya Bapak Ibu ya, sebenarnya untuk pelaporan, mungkin kita masih ini nih punya mindset seperti kuisis, kalau sudah mengerjakan tuh ada laporannya gitu. Tapi di ProProf ini memang belum ada fitur untuk kita langsung menerima laporan secara otomatis, Bapak Ibu. Tidak bisa menerima laporan secara otomatis, misalnya dari anak yang ini udah mengerjakan siapa. Nah, itu bisa kita istilahnya siasati dengan anak-anak mengirimkan sertifikat yang sudah muncul gitu di grup atau apa, atau misalnya di Classroom atau misalnya di WA juga bisa. Itu bisa kita simak dari sana hasil dari screenshot atau downloadan sertifikat itu, atau bahkan bisa ditunjukkan langsung, oh ini saya nilainya poinnya berapa. Nah, itu di tempat itu langsung kita akan menerima, istilahnya kita bisa berikan apresiasi ke anak langsung, wah hebat ya kamu, mantap nih udah bisa sampai poinnya seperti itu. Itu anak-anak akan kalau orang Jawa bilang tuh bombong hati nih.
Itu akan jadi seneng banget gitu, bangga banget gitu kan, mereka akan mendapatkan apresiasi seperti itu. Seperti itu Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu, jika terkait dengan pelaporan tersebut harus komunikasi juga dengan muridnya Bapak Ibu. Berikutnya ada pertanyaan sepertinya Pak dari Ibu Hainisa. Silakan Bu menghidupkan mic-nya untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak Klik. Mohon maaf saya baru ikut Zoom pada malam hari ini Bapak, karena kemarin ada kegiatan lain jadi bentrok ngoten nggih. Nah, itu apakah jika kita absen 1 hari atau berapa pertemuan apa akan menghalangi kita lulus dalam pelatihan ini? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Lalu yang kedua, karena memang saya ketinggalan ya dari materi kemarin itu, tapi alhamdulillah sudah saya simak. Insya Allah secara garis besar saya sudah paham dan sudah mencoba ini tadi. Untuk Prof ini, apakah ada fitur untuk memberi tenggat waktu bagi anak-anak yang akan mengerjakan? Mungkin kita kasih tugas di rumah untuk mengerjakan, dan jika melewati deadline nanti tidak akan bisa dikerjakan lagi gitu. Apakah ada fitur seperti itu dalam proses ini Bapak? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang banyak ketinggalan dari hari kemarin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Klik menjawab pertanyaannya Pak. Silakan Mas Arief, silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan workshop virtual ini yang berbayar memang berbeda dengan kegiatan kami yang gratis, karena untuk kegiatan yang berbayar ini tidak kami sediakan link presensi yang perlu diisi Bapak Ibu, karena daftar hadir sudah kami siapkan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir lagi jika mungkin hari pertama tidak mengikuti, kemudian tidak perlu menuliskan juga daftar hadirnya di kolom chat Zoom begitu Bapak Ibu, karena segala hal terkait administrasi sudah kami siapkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, jika memang ketinggalan juga tidak masalah, Bapak Ibu bisa melihat kembali pada rekaman kegiatan. Begitu Bapak Ibu. Semoga menjawab untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan Pak Klik dijawab Pak. Baik Bu Nisa ya. Untuk settingan bagaimana apakah ini tenggat waktunya itu dan yang lain, Prof tidak ada fitur itu. Fiturnya Prof yang ketika kita bagian ke anak-anak itu hanya link saja. Jadi link itu memang begini sebenarnya untuk gameplaynya, untuk strateginya Prof ini kita tujukan kalau bisa on the spot, memberikan keseruan di dalam kelas. Kita Prof ini tidak untuk istilahnya menjadikan evaluasi gitu ya, mungkin itu kita bisa pakai kuis dan bisa pakai form dan yang lain. Ini kita jadikan untuk satu tahapan kayak ice breaking. Kita berikan ini bisa juga jadi kayak kegiatan pertanyaan pemantik lah. Dari situ kan kita bisa jadi tahapan-tahapan ini tuh tahapan keseruan. Cobalah berikan keseruan ini di dalam kelas dan kita lihat ekspresi mereka gitu, kita lihat respon mereka. Kalau misalnya udah lemes-lemes terus main gitu terus jadi senang, nah kita bisa mengulang memberikan penjelasan lagi yang lebih dalam gitu loh untuk di situ. Itu sebenarnya gameplaynya seperti itu. Cara mainnya seperti itu. Ini tentu juga tentu juga menjawab yang dari Bu Rahmawati. Kalau misalnya nilai rendah untuk anak, apakah mereka bisa mengulang dan mengerjakan kembali? Tentu bisa. Karena untuk mengerjakan kembali cukup klik linknya saja, linknya diklik 2 kali saja udah bisa mengerjakan ulang. Misalnya percobaan pertama nilainya jelek nih, terus percobaan kedua nilainya jadi bagus, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kira ini tidak didirect atau tidak diarahkan ke evaluasi, tapi diarahkan aja untuk seperti formatif lah, untuk misalnya untuk memberikan keseruan saja, mengecek apakah anak sudah paham atau belum, tidak untuk sumatif, istilahnya tidak untuk mengukur ketercapaian pemahaman anak, tapi memberikan hanya untuk feedback aja, untuk feedback dan memberikan suplemen lah istilahnya. Ini itu suplemen obatnya sedikit supaya mereka lebih daripada dicubit kan mending diberikan permainan ya Bapak Ibu ya. Untuk memberikan untuk keseruan daripada anaknya dicubitkan, mending kita berikan game-game ini supaya lebih seru. Seperti itu, Mas Ari. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Mungkin tambahan juga untuk Ibu Hainisa terkait pertanyaan yang ada di kolom chat. Tidak ada syarat kelulusan untuk pelatihan ini Bapak Ibu, sehingga dari segala hal yang sudah diikuti kegiatan ini, semua fasilitasnya akan kami berikan secara utuh sepenuhnya Bapak Ibu, tanpa ada syarat kelulusan apapun begitu. Bapak Ibu bebas kalau mau mencoba sekarang atau mencoba beberapa hari yang akan datang dengan melihat rekaman yang sudah kami siapkan. Begitu Bapak Ibu. Di sini mungkin ada pertanyaan sedikit lagi Pak terkait Silakan Mas Arif. di kolom chat ada batas waktu. Apakah kita bisa setting batas waktunya untuk pengerjaan Pak? Sama seperti yang tadi saya jelaskan, tentu kita hanya bisa membagikan link saja ya. Jadi kita tidak bisa untuk menentukan, oh setelah ini linknya akan mati, itu nggak bisa. Saya kira itu linknya akan aktif terus seperti itu Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Klik. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa raise hand Bapak Ibu, gunakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Nah, sepertinya ada dua penanya lagi Pak. Yang pertama dari Ibu Yurna Idrus, silakan Bu menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Baik Pak, yang menyangkut dengan sertifikat untuk anak-anak tadi, misalnya kalau link yang sudah kita bagikan ke anak, terus gamenya sudah dikerjakan. Setelah itu kan nanti mereka mendapat sertifikat. Apakah sertifikat itu bisa dicetak atau begitu saja Pak? Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik. Tentu sertifikat ini bisa dicetak ya Bu Yona ya. Jadi misalnya ini karena ini fiturnya ada fitur downloadnya. Bisa jadi seru-seruan lah. Oh ini ada sertifikat anak-anak, mungkin jadi portofolionya untuk game ini dan yang lain, itu menjadi salah satu kebanggaan juga sertifikat ini tentunya, untuk misalnya kita bisa fasilitasi anak-anak udah di-download, kirim ke ibu ya, nanti saya cetakkan misalnya meskipun pakai kertas biasa gitu ya, pakai kertas biasa, tapi bisa kita berikan seperti apresiasi lah untuk anak. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Baik Bu Yurna, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak, kita persilahkan untuk penanya selanjutnya. Di sini ada Bapak Hadi. Bapak Hadi bisa menghidupkan mic-nya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya sudah mempraktikkan di anak-anak dan alhamdulillah sangat seru. Semua sudah saya buatkan sertifikat dan tinggal cetak aja. Kemudian ketika pelaksanaan itu ada kendala. Kan saya membuat 12 soal. 12 soal mendatar dan menurun. Nah, ketika anak pertama mengerjakan sampai anak keempat atau kelima gitu, itu soal muncul 10. Kemudian baru anak ke-6 atau ke-7 gitu, soal muncul 12. Kan memang saya buat 12 soal. Kemudian anak ke-8 muncul 10 lagi. Terus sampai anak ke-12 mungkin nanti muncul 12 lagi. Jadi ada 10 soal, ada 12 soal. Itu apa itu? Seperti random gitu ya Pak Dia? Ya, betul. Sebenarnya Prof ini kan memberikannya ke kita kan karena dia di setting simple ya, supaya mempermudah kita. Jadi bahkan kita tidak mengatur supaya ini mendatarnya berapa, vertikalnya berapa, itu kan tidak bisa kita atur. Jadi memang mungkin secara otomatis dari sistemnya Prof ini yang memberikan dia soalnya muncul 10, muncul 12, itu jadi kecemburuan satu dengan yang lain ya. Wah, soalmu 10, soal saya 12 itu. Saya kira itu bisa jadi ini ya, jadi apa namanya, kayak kita tidak bisa untuk menghandle-nya. Kalau untuk itu tidak bisa untuk menghandle-nya. Itu udah otomatis. Saran saya ketika gameplaynya kalau bisa ya itu dilakukan bersama-sama, tapi ada yang bisa muncul 12, ada yang muncul 10 ya mungkin. Tapi nggak apa-apa Pak. Intinya ketika keseruan yang kita harapkan kan keseruan anak-anak, tidak hanya hasil akhirnya saja. Ketika anak-anak ini merasakan bahwa keseruan mengisi TTS itu saja, berarti progres kita dalam melakukan gamifikasi itu berhasil. Keberhasilannya adalah muncul motivasi.
Nah, meskipun itu beda 10-12, anggap aja itu dari sistemnya mungkin yang agak sedikit terganggu ya. Tapi ketika anak-anak senang, nah itu yang kita harapkan. Saya kira itu Pak Adi, esensinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Klik atas penjelasannya. Di sini juga ada peserta yang berkomentar, ada Ibu Endah. Alhamdulillah semua anak jawab 10 soal. Mungkin Pak Hadi juga bisa membuatnya maksimal 10 soal saja Pak, biar tidak ada yang random. Boleh. Masukannya boleh tuh. Baik Pak, di sini ada yang bertanya lagi melalui kolom chat dari Ibu Eko Puji. Kalau untuk PTK juga bisa ya Pak Klik begitu Pak? Apakah bisa gitu Pak? Untuk apa tuh? PTK untuk mungkin prakteknya. Ya, untuk penulisan gitu ya, maksudnya dilanjutkan dalam wujud penelitian gitu ya Mas Arief ya. Nah, tentu bisa juga Bapak Ibu, karena ini salah satu bisa jadi salah satu strategi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu praktekkan dengan siklus-siklus ya. Jadi misalnya siklusnya yang pertama seperti apa, dengan siklusnya nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa ditulis sebuah PTK. Dan tentunya Guru Inovatif Indonesia juga memfasilitasi hal itu gitu loh Bapak Ibu, nanti bisa juga ketika ini mendapatkan materi ini tidak berhenti untuk kita pelajari saja, kita praktekkan dengan anak-anak, kalau bisa kita tulis sebagai kayak PTK, seperti PTK atau best practice atau yang lain. Dan itu tentu dari Guru Inovatif juga memfasilitasi hal itu ya Mas Arief. Iya benar Pak. Ada Bapak Ibu kalau berminat bisa cek di website kami guruinovatifindonesiaCom. Di situ ada yang rencananya di minggu depan Bapak Ibu akan dilaksanakan bimbingan untuk best practice dan PTK begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan kegiatan-kegiatan ini yang pernah didapat sebelumnya dipraktekkan untuk pembuatan best practice ataupun PTK, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan kami tersebut Bapak Ibu. Dan itu dibimbing sampai selesai ya? Ya, dibimbing dari nol, dari judulnya hingga selesai, hingga publikasi Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Klik, sepertinya dari pertanyaan terakhir ini Pak, dari kolom chat, untuk penggunaan di HP Pak, apakah bisa langsung dimainkan melalui HP atau tidak? Baik, untuk misalnya untuk share kan ada dua cara ya, istilahnya online dan offline. Online-nya kita membagikan link, kalau offline-nya kan kita print Bapak Ibu ya, kita print terus kemudian kita bisa copy ke anak-anak. Nah, untuk online ini kita bisa bagikan sebenarnya sih kalau untuk bisa di sekolah ada Chromebook atau komputer, itu layarnya lebih lebar, itu lebih seru sebenarnya. Dan kemungkinan untuk layarnya menjadi kecil itu menjadi lebih sedikit kemungkinannya ya, itu akan menjadi lebih sedikit kemungkinannya, jelasnya tentu lebih enak menggunakan komputer. Tapi ingat Bapak Ibu, anak-anak ini sangat fasih sekali menggunakan HP. Anak-anak ini lebih canggih daripada kita kalau menggunakan HP. Makanya mau berikan serumit apapun ketika itu ada tantangannya, kita bisa share ke HP WA gitu ya. Dan mereka klik di WA, bahkan Bapak Ibu mungkin bisa coba buat terus bagikan ke WA suami, WA istri gitu, dicek gitu ya. Itu akan kita bisa klik dan tapi itu akan kecil. Kalau kita tampilannya kecil itu biasanya akan jadi ribet, susah gitu. Beda anak-anak, mereka sudah terbiasa yang menggunakan HP, detail pun seperti apa, mau desain seperti apa, mau bikin video seperti apa, pakai HP mereka itu udah fasih banget. Beda sama kita ini, kalau saya misalnya jarinya kebesaran nih buat HP agak susah. Kalau anak-anak mungkin bisa dicoba Bapak Ibu untuk untuk pembelajaran dan tentunya gamifikasi ini menggunakan smartphone HP itu. Bisa di-share ke HP. Seperti itu Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Klik. Sepertinya sudah cukup untuk pertemuan malam hari ini Pak Klik dan Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan bertemu esok hari Bapak Ibu dengan jam yang sama. Bapak Ibu bisa persiapkan kembali, kemudian mulai mencoba apa yang sudah disampaikan pada kegiatan hari pertama dan hari kedua malam ini. Bapak Ibu bisa praktekkan dan jika ada kendala-kendala Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup WA yang sudah disediakan Bapak Ibu. Karena di situ juga sudah bergabung Pak Klik. Pak Klik akan membalas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu di jam senggangnya Pak Klik juga Bapak Ibu. Karena Pak Klik juga mengajar dan Bapak Ibu saya yakin juga mengajar. Jadi
akan direspon sesenggangnya juga dari Pak Kelik, disempatkan oleh Pak Kelik nantinya Bapak Ibu. Baik, mungkin hanya itu saja untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi besok. Silahkan dipersiapkan Bapak Ibu dan semangat belajar. Kami dari panitia pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.